Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim lagi, bermuajah lagi, bertatap wajah lagi di channel YouTube Bang Arman ASM. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi ini pas hari Kamis, malam Jumat, jam 9 pagi, Abang saat ini posisi sekarang di Majalengka. Abang ingin melihat sejarah sejauh apa patilasannya yang dikenal itu Eyang Prabu Siliwangi. Ikuti terus perjalanan Abang. Airul kalam barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya alhamdulillah Abang sudah mulai berjalan, harus melewati anak tangga ya untuk menuju ke tempatnya patilasannya Eyang Prabu Siliwangi. Pada hakikatnya ini suatu edukasi, suatu tontonan, semoga menjadi suatu pengalaman atau sejarah kita. Ingat pesan Abang, tetap hakikatnya kita minta kepada Allah ya, dan semoga kita mendapat keberkahan dan karomah. Karena Abang bentuk hanya ta'zim dan minta karomah kepada beliau, hakikatnya intinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti perjalanan Abang. Ini daerah Majalengka ya, Majalengka. Ya, ya para penonton,
cukup lumayan, maju aja maju nggak apa-apa, cukup lumayan luar biasa. Kebetulan kita sudah mau masuki, maju aja maju. Nah, sudah cukup memasuki wilayah. Nah, konon cerita ini lambang kujang yang dikenal kujang itu identik dengan Eyang Prabu Siliwangi, senjata pamungkasnya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Halo, iya, Pak. Iya, Pak. Di sini, Kang. Iya, sini. Alhamdulillah. Aduh, ketemu juga masih dulu. Ya. Nah, ini konon cerita di sinilah dulu Eyang duduk atau tafakur atau meditasi. Ini patilasannya. Masuk ke dalam. Alhamdulillah bisa makan kembali. Wah, siapa? Dulu 2 tahun yang lalu sama Abah Eda ini juga yang nanti sebelum perempuan juga membuat edukasi juga bangun sampai sekarang ini kita melihat juga dulu memasuki menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah silaturahim lagi, bermuhajah lagi di channel YouTube Bang Arman ASM. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Al Fakir Bang Arman ASM silaturahim ya, silaturahim di patilasannya konon cerita Eyang Prabu Siliwangi ya. Pada hakikatnya Abang hanya ingin memberikan kepada sahabat-sahabat Abang dari Sabang sampai Merauke maupun yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri, pesan dari Abang jangan pernah kita meninggalkan wali-wali Allah atau leluhur kita. Dan begitu Pak ya. Ya, karena dengan karomah beliau dan perjuangan-perjuangan beliau, kita sebagai anak cucu tidak menikmati negeri Indonesia ini atas perjuangan beliau ya. Walaupun kita tidak bisa bertawasul mengirimkan doa, syukur-syukur seperti Abang ya, yakinkan, kuatkan hati, niatkan, insya Allah kita bisa berziarah ke makam wali-wali atau leluhur kita, karena tanpa perjuangan mereka kita tidak bisa menikmati negeri Indonesia ini. Alhamdulillah posisi Abang di Majalengka, kebetulan tidak sengaja juga Abang ketemu saudara ya, ketemu saudara sedulur ya, satu perguruan, Kang Aris. Beliau juga lagi berziarah, ternyata ketemu. Akhirnya udah
abang silaturahim juga, dan alhamdulillah abang diizinkan dengan abah ade sebagai juru kunci ya Pak ya. Ya, ingin menguak kita sedikit banyaknya tentang perjalanan leluhur kita ya, Eyang Prabu Siliwangi. Assalamualaikum abah. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini sekedar edukasi ya Pak ya. Mungkin abah bisa menceritakan tentang sosok Eyang Prabu Siliwangi ya Pak ya, biar para penonton di dunia ini Pak tahu sedikit banyaknya tentang beliau ya, Pak, perjalanannya. Ya mungkin abah bisa ceritakan sedikit banyaknya Pak. Terima kasih Pak. Tafadhol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sudah pada tahu ya secara sepintas tentang siapa beliau, karena mungkin sudah banyak juga literaturnya dari buku ataupun dari sinetron, walaupun mungkin ya tidak sepenuhnya bisa dianggap real ataupun nyata kalau dalam sinetron tersebut. Tapi garis besarnya seperti itu. Beliau adalah seorang tokoh biasanya leluhur kita yang juga seorang raja, juga seorang pemuka agama juga. Beliau adalah kakeknya dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, juga istilahnya bapaknya atau ayahandanya dari Kian Santang ataupun dari Pangeran Cakrabuana Wangsungsang sama Ibu Sari Pakudain atau Ibu Rara Santin. Sejak kecil beliau sering mengembarai ilmu kemana-mana. Ini sampai misalnya Sakti Madraguna akhirnya bisa dinobatkan untuk menjadi seorang raja di Pajajaran saat itu, dan akhirnya dengan perlindungan daripada beliaulah cucunya dari beliau yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati bisa ibaratnya menyebarkan ajaran Islam sampai ke pelosok-pelosoknya di tanah Jawa Barat ini, sampai ke pelosok-pelosok dimanapun tanpa ada perlawanan, tanpa ada pemusuhan, semuanya berjalan dengan damai dan dengan kebiasaan atau sukarela para orang-orang dari yang diislamkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati sendiri, dan bisa dengan dukungannya dari Kanjeng Prabu Siliwangi, semuanya pun berjalan secara damai dalam penyebaran agama Islamnya. Jadi perjuangan beliau sungguh luar biasa ya Pak ya. Ya, beliau bisa dianggap sebagai pelindung ya, sebagai pelindung dalam syiar Islam. Jadi beliau ini mempunyai putra 3 ya Pak ya. Kalau dari Ibu Subang Larang tidak. Kalau dari istri yang lainnya ada yang lainnya, dan bahkan mungkin banyak yang tidak tercatat dalam sejarah. Ya, jadi para penonton, ini abang cuman memberikan suatu meluruskan ya Pak ya. Jadi alhamdulillah ketemu juru kunci. Jadi yang pernah WhatsApp abang, ya abang sih nggak tersinggung ya, sebagai orang Jawa Barat juga, karena ibu abang Bogor, bapak abang Jakarta, Betawi. Jadi yang pernah WhatsApp abang, pernah bertanya kepada abang, netizen, sahabat abang yang di luar negeri maupun di dalam negeri, jadi sudah cukup jelas ya bahwasanya beliau itu memang sudah Islam ya Pak ya. Betul. Ya, jadi kalau ada yang bertanya sama abang beliau itu sudah Islam atau belum, ya kan, beliau sudah Islam, tapi pada hakikatnya itu jangan dijadikan persoalan ya kan Pak ya, karena kalau bagi abang itu agama cuma suatu simbol, yang pada hakikatnya itu yang terpenting kita sebagai manusia bermanfaat untuk diri kita, keluarga, saudara, dan untuk orang lain ya Mbak Ade, ya seperti itu. Jadi jangan kita pernah memberikan suatu batasan-batasan, agamanya apapun, yang terpenting manusia itu bermanfaat untuk keluarga dan untuk orang lain. Jadi sudah jelas sahabat abang yang WhatsApp ke abang langsung, alhamdulillah abang senang sekali bertemu dengan Abah Ade sebagai juru kunci di patilasannya Eyang Prabu Siliwangi di Majalengka ya. Sudah jelas bahwasanya beliau selain Raja Sakti Mandraguna, dermawan, arif ya Pak ya, bijaksana, pelindung khususnya di tanah Pasundan, dan konon kita juga abang beliau sampai pernah keluar negeri sahabat abang. Jadi jangan dikhawatirkan lagi karomah beliau ya. Semoga dengan waktunya Abah Ade yang memberikan waktu kepada kami, saya banget Mbak udah berterima kasih banyak. Semoga sahabat-sahabat abang jelas ya bahwasanya Eyang Prabu Siliwangi pernah masuk Islam, tapi abang tidak memaksakan pemikiran kalian dan hati kalian untuk percaya atau tidak, kembali ke kalian masing-masing. Yang terpenting siapapun beliau Sakti Mandraguna, arif, bijaksana, dan sang pemomong
ya. Khususnya raja yang arif dan bijak di Kampung Pasundan ya Pak ya. Seperti itu, dan beliau banyak patilasan-patilasannya. Mungkin ada mau tambah sedikit untuk Pak? Ya, seperti tadi sudah dikatakan ya tentang Islamnya beliau. Kalau memang ini dianggap perlu, beliau sudah masuk Islam, dan dari awalnya pun sebenarnya beliau adalah penganut Sundawiwitan. Sundawiwitan sendiri itu adalah ajaran Islam yang berasal dari ajarannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada yang mengatakan Hindu ataupun Buddha itu tidak tepat ajaran, karena ajaran beliau adalah ajaran Sundawiwitan, yaitu ajarannya Nabi Adam alaihissalam. Yang notabene Nabi Adam alaihissalam juga adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pertama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Sundawiwitan sendiri juga yang mengutamakan adalah kebiasaan ataupun ya kemahasiswaan ya, ataupun ajaran ketauhidan yang diajarkan kepada beliau. Cuman ya mungkin dalam konteks seharinya beliau yang mengenalnya adalah Hyang Tunggal, Hyang Manon atau Hyang Kersa. Hyang Tunggal adalah yang Maha Tunggal, yang Kersa adalah yang Maha Kuasa, dan Hyang Manon adalah yang Maha Kuasa ataupun yang melihat. Jadi ajarannya tetap ajaran Islam Malaysia, asal Islam yang seperti kita sekarang ya diajarkan Rasulullah, cuman mungkin konteksnya tidak asal sebelumnya gitu, konteksnya tidak mengenal syariat yang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu sholat lima waktu seperti itu. Tetapi sejak ketemu dengan Ibu Subang Larang, dan beliau pun misalnya bersedia untuk mengikuti syarat yang diajukan oleh Ibu Subang Larang, karena saat itu sendiri Ibu Subang Larang adalah santri dari Syekh Kuros lain yang maksudnya di Karawang. Beliau sejak tertarik atau terpikat dengan Ibu Subang Larang dan berniat untuk meminangnya untuk istrinya, beliau menyanggupinya. Dan syarat dalam pernikahan itu sendiri yaitu pertama adalah pernikahan harus dilakukan secara Islami. Otomatis beliau pun masuk Islam. Yang kedua, anak keturunan beliau pun harus masuk Islam. Yang dinyatakan dengan sinar masuk Islamnya ya yang dinyatakan dengan senior para keturunan beliau sendiri menjadi penyebar agama Islam ya, dari mulai di Santangnya, Pangeran Cakabuana, ataupun Hyang Santang itu seorang wali Allah yang menyebarkan agamanya. Dan yang ketiga adalah lintang kerti, yaitu mahar, yang bentuk mahar lintang kerti. Yang konon katanya ya untuk cerita orang tua itu adalah Tasbih Sayyidina Ali alamnya. Jadi keislaman beliau pun tidak bisa dianggap ataupun diragukan ya, seperti itu keislamannya. Islam itu sendiri beliau juga ada tokoh agama, juga tokoh budaya ya, juga sedang memegang teguh ajarannya, yaitu Silihase yang sekarang ibaratnya sampai terkenal kemanapun. Ajaran beliau itu yaitu untuk saling mengasihi kepada sesamanya, saling menasihati kepada sesamanya, dan saling menjaga. Itulah Silihase ajarannya. Itu yang perlu kita ibaratnya pegang sehari-hari. Dan kalau kita jabarkan ada konteksnya seperti ibaratnya dalam ajaran Islam, Silihase yaitu ajaran Bismillahirrahmanirrahim, yang pengasih dan penyayang, yang dijabarkan dalam keseharian. Ya, jadi sudah jelas ya sahabat abang semua maupun penonton ya, yang fans sama abang sudah jelas. Jadi kalau Eyang Prabu Siliwangi itu sudah tidak diragukan lagi Islamnya, dan suatu tadi yang Abah Ade katakan, persyaratan beliau untuk mempersunting ya Ibu Ratu Subang Larang, persyaratannya dan pernikahannya secara Islam. Jadi sahabat abang tidak perlu diragukan lagi keislaman beliau ya, sampai beliau mempunyai 3 putra ya dari Ibu Ratu Subang Larang ya. Yang pertama Prabu Wala Sumsang atau yang dikenal yang Pangeran Cakrabuana atau Mbak Pusangkan ya. Terus Ibunda Syarifah Mudain atau Laras Santang. Yang ketiga Prabu Hyang Santang atau Sunan Suci Tigo Dr. Ahmad ya, dan mempunyai cucu yang Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang sekarang ini dikenal sepanjang masa. Jadi itu saja kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf. Terima kasih banyak Abah Ade. Semoga edukasi ini, tontonan ini menjadi tuntunan buat kita semua. Ingat pesan Al-Fakir dari abang, jangan pernah melupakan sejarah-sejarah para wali-wali Allah dan leluhur-leluhur kita. Karena tanpa doa karomah perjuangan beliau, kita tidak bisa menikmati negeri Indonesia. Ya, tidak perlu kita membeda-bedakan agamanya apa, pangkatnya apa ya Pak ya. Yang terpenting tadi ajaran beliau itu Bismillahirrahmanirrahim pada hakikatnya yang berarti Maha Pengasih, Maha Penyayang, saling menghormati dan saling menghargai ya Pak ya. Ya itu saja. Nah, silakan. Jadi itu saja
kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf apabila ada salah kata, ucapan, lisan, dan sikap. Karena yang sempurna hanya milik Allah, yang masih banyak kekurangan dari abang pribadi. Ya, jadi selalu dukung channel YouTube Bang Arman ASN. Ya, untuk sahabat abang jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak Abah Ade waktunya. Terus juga saya juga terima kasih banyak Kang Aris sudah bisa bertemu. Ternyata beliau juga masih ada hubungan keluarga. Ya, itu saja. Jadi mungkin nanti abang mungkin mau ziarah ya, mau ziarah, mau tawasul, tahlil dan tahmid ya Pak. Ya, patilasannya ada di dalam. Ya, sebelum kita tutup seperti biasa, karena abang lagi belajar menjadi pencinta selawat Abah ya. Karena dengan selawat insya Allah hajat kita dijabah, hajat kita dikabulkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa 'ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadan wa kifaya wa nuril akhirati panjang umur ya Allah, wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma dengan wasilah salawat Nabi Allah kabulkan hajat kami ya Allah, kami akan bahagia dunia maupun akhirat ya Allah, dan mendapat karomah beliau ya Allah yang wa dawaiha wa afiyatin abadan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu saja, kurang lebihnya sekali lagi abang minta maaf apabila ada salah kata, ucapan, lisan, dan sikap. Semoga tontonan ini menjadi tuntunan buat kita semua. Abang izin pamit. Khairul kalam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha. Kami kabulkan hajat kami masing-masing, semoga Allah berikan kebahagiaan di akhirat ya Allah. Fatihah ala Habib Husain bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Syekh Lilaila umul Fatihah. Ya Allah, dengan wasilah salawat Nabi kami pulang selamat bahagia sampai rumah. Ya Allah, jadikan kami manusia yang bermanfaat untuk diri, keluarga, dan untuk orang lain ya Allah. Semoga apa yang kami inginkan di dunia maupun di akhirat ya Allah. Matika ya Rabbi la taqrabana. Maulana ya Maulana ya Sami udwana birahmatika Muhammadin
ya Sami du'ana bihormatika ya Rabbi la taqarrana إن أعطنا أو قطب دهانا لا يصف ضرنا غيرك يا مولانا Maulana ya Maulana ya Sami du'ana bihormatika ya Rabbi la taqarrana الأمر عينا أو در حنانا لنرجو من جنى إلا من مولانا Maulana ya Maulana bihikumur wa tanfa'ikyu bihikum الله wa tudami awaiju wa tunalu bihikum wa husnul rawatibi wa yustasqadamahu الله bimanil karim wa alihi wa sahbihi bi kulli rahmatin wa nafasin ونفس ونفس بأعداد كل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat abang, sekarang abang letak abang di patilasannya Eyang Prabu Siliwangi di Majalengka. Inilah patilasannya. Matiin. Gak nih. Nih. Gak apa-apa, ntar di belakang di atas ketemu. Ikan mah. Kolom keramat nih yang Prabu Siliwangi.
Turun aja.